Assalamualaikum, jumpa lagi kita dalam Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini kita akan ambil tema mengenai media promosi dan pemasaran online. Apa itu media? Apa itu media promosi? Apa saja tujuannya dan manfaatnya? Serta apa yang dimaksud dengan pemasaran online dan bedanya dengan pemasaran offline? Mari kita sama-sama simak pada pembahasan berikut ini. Tujuan utama pembelajaran kali ini mengenai media promosi dan pemasaran online. Pertama adalah kita akan belajar bagaimana membuat media promosi untuk pemasaran, baik pemasaran offline maupun online. Yang pada akhirnya nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, semua bisa melakukan pemasaran secara online. Baiklah, untuk itu kita akan mempelajari media promosi dan pemasaran online ini secara bertahap. Yang pertama kita akan pelajari dulu mengenai promosi, kemudian media promosi, lalu pemasaran offline, apa itu pemasaran offline, selanjutnya pemasaran secara online, dan terakhir kita akan melakukan pemasaran offline dan pemasaran secara online. Baiklah, kita akan membahas mengenai promosi dulu nih. Kita nanti akan membahas mulai dari pengertian tentang promosi, kemudian apa tujuan promosi, lalu jenis-jenis promosi dan apa manfaat dari promosi. Pengertian promosi menurut Wikipedia, promosi itu adalah mengiklankan suatu produk atau merek untuk menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalty atau loyalitas merek atau brand. Dan ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P. Kalau yang kita pelajari adalah 5RP, yaitu price, product, promotion, and place, atau harga produk, promosi, dan tempat. Kalau dalam 5RP yang satunya adalah prime time, waktu yang tepat. Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, pengertian promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi itu, produsen atau distributor mengharapkan adanya kenaikan angka penjualan. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat para ahli? Kalau menurut para ahli, salah satunya adalah ahli pemasaran, yakni Harper Boyd. Promosi itu diartikan sebagai upaya untuk membujuk orang agar supaya menerima produk, konsep, dan gagasannya. Dan menurut pakar pemasaran lainnya seperti Bond and Kurtz, promosi itu adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan untuk membeli. Jadi, promosi itu mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar atau para marketing untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan juga bisa berupa visual. Dan kalau menurut saya pribadi, promosi itu adalah upaya pendekatan dan edukasi agar calon konsumen memiliki keinginan atas dasar pengetahuan yang akhirnya memilih atau memutuskan untuk membeli. Nah, sebenarnya ada banyak sekali versi pengertian mengenai promosi ini, baik yang dikemukakan oleh para ahli pemasaran di seluruh dunia, tetapi pada akhirnya kesimpulannya kurang lebih semuanya hampir sama, di mana yaitu promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen itu pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Jadi inti sebenarnya dari pemasaran pada ujung akhirnya adalah agar supaya konsumen membeli produk yang dipasarkan. Setelah kita mempelajari pengertian promosi dari sudut pandang para ahli maupun berdasarkan dari ensiklopedia Wikipedia, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan daripada promosi. Apa sih tujuan promosi itu?
Orang itu melakukan promosi untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah berdasarkan dari berbagai sumber, kami rangkumkan bahwa tujuan promosi adalah pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Artinya potensial di sini adalah yang ada kemungkinan akan membeli, akan tertarik, yang kemudian membeli. Kemudian yang kedua, tujuan dari promosi adalah untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalty atau loyalitas konsumen. Nah, jadi tujuan promosi selain untuk menyebarluaskan informasi suatu produk, juga untuk mendapat konsumen baru atau biasa kita sebut new consumer ya, new konsumen, dan untuk menjaga loyalitas konsumen itu sendiri. Jadi setelah mereka tertarik dengan produk yang kita pasarkan, kemudian membeli, dan kemudian mereka tetap loyal kepada produk yang sudah kita promosikan. Artinya setelah membeli nanti ada kemungkinan akan membeli kembali dan terus membeli. Kemudian yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Ya tentu saja, kalau konsumen itu sudah loyal pada produk kita, pada akhirnya nanti dengan sendirinya nilai penjualan akan meningkat. Semakin banyak konsumen yang loyal, ditambah dengan adanya konsumen baru, otomatis akan menaikkan nilai penjualan atau sales. Dengan naiknya penjualan, otomatis akan memberikan laba, profit atau keuntungan yang bertambah pula. Jelas ya sampai di sini? Kemudian kita lanjut lagi, tujuan promosi yang berikutnya, yang keempat, yaitu untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Di dalam dunia bisnis, yang namanya persaingan itu ada dan sangat banyak. Sebagai contoh, suatu produk dibuat oleh satu industri atau pabrik. Banyak sekali produk dibuat yang serupa oleh industri lain, oleh pabrik-pabrik atau manufaktur lain. Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ada produk makanan seperti sembako, ada saus, kecap, di mana saus sambal, kecap. Kalau kita lihat di pasar atau dalam supermarket atau dalam swalayan, itu ada berbagai macam merek. Padahal isinya sama, saus atau kecap, tapi dibuat dari berbagai macam pabrik, yang masing-masing pabrik memiliki merek tersendiri. Ya, sebagai contoh, seperti saus ada Del Monte, ada Indofood, ada ABC, ada Sasa, dan lain-lainnya. Untuk itu, semua merek-merek itu di dalam dunia bisnis itu ada persaingan pasar, ada persaingan atau kompetisi di dalam pasar, dalam merebut pasar atau dalam merebut konsumen. Untuk itu, promosi itu sangat dibutuhkan agar supaya produk yang dipromosikan itu ada satu nilai lebih, nilai yang beda, sehingga konsumen beralih ke produk yang dipromosikan. Itulah salah satu tujuan dari promosi. Ini untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk-produk dari kompetitor atau pesaing. Dalam dunia bisnis apapun, baik makanan, industri otomotif, mobil, motor, bahkan elektronika, komputer, audio, video, semua ada persaingan dalam bisnis. Ada persaingan dalam dunia industri. Sehingga promosi sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yang kelima, tujuan dari promosi adalah untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Apa itu? Branding, yakni kita mempromosikan satu merek, suatu brand. Sebagai contoh, kita bisa lihat ada iklan-iklan di TV. Ada salah satu iklan sampo dengan merek tertentu. Nah, mereka sedang mempromosikan, sedang branding, sedang menampilkan merek mereka. Sehingga iklan itu seringkali kita lihat terkadang ditampilkan berulang-ulang. Sebagai contoh, ada suatu film atau ada satu acara tertentu, saat iklan muncul, itu lagi. Ya itulah, mereka sedang menjalankan program promosi
branding produk mereka, supaya image produk mereka sangat kuat. Image atau nama dari merek atau nama produk yang mereka iklankan menjadi sangat kuat, sehingga konsumen atau calon konsumen jadi tahu dan ada keinginan untuk membeli. Nah, itu salah satu tujuan dari promosi, yakni untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tujuan promosi yaitu untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Seumpama dulu kita kenal ada produk yang mungkin di mata konsumen tidak bagus, tapi kemudian mereka merubah spesifikasi dari produk yang mereka buat, kemudian mereka mempromosikan dengan membuat iklan, membuat media promosi, memperkenalkan ke konsumen secara gencar, dengan tujuan untuk merubah image konsumen yang tadinya semula menilai suatu produk itu buruk. Dengan diadakannya promosi yang dilakukan berulang-ulang, sehingga akan merubah cara pandang atau merubah tingkah laku atau pendapat dari konsumen itu sendiri tentang suatu produk yang semula dinilai tidak baik. Sehingga dengan adanya promosi ini diharapkan konsumen akan berubah. Yang semula menilai negatif suatu image, suatu produk yang image-nya negatif, image-nya jelek, dengan adanya promosi itu diperkenalkan kelebihan-kelebihannya, spesifikasinya, sehingga diharapkan konsumen akan menjadi berubah, yang tadinya tidak ada keinginan terhadap suatu produk menjadi tertarik dan ingin terhadap produk yang dipromosikan tersebut. Nah, kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan, growth sales, ada pertumbuhan sales, dan meningkatkan profit atau keuntungan. Jadi dengan adanya pertumbuhan sales, kenaikan angka penjualan otomatis berdampak pada meningkatnya profit atau keuntungan yang didapatkan. Sudah paham ya mengenai tujuan dari promosi? Nah, sekarang kita akan berikan beberapa jenis daripada promosi. Nah, sebenarnya jenis-jenis promosi itu banyak sekali. Tapi di sini kami rangkum menjadi 5 secara garis besar. Yang pertama itu promosi dalam bentuk diskon. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ada tampilan diskon ya, 20% off, 30% off, 50% off, yang semua punya maksud tertentu. Kemudian jenis yang kedua adalah seasonal, jenis promosi musiman, musim tertentu, event tertentu, atau sedang booming, saat-saat tertentu. Jadi tidak selalu diskon atau tidak selalu promo, jadi hanya saat-saat tertentu di musim tertentu. Itu disebut jenisnya promosi seasonal. Kemudian yang ketiga, ada jenis lagi promosi berupa PWP atau kita biasa nyebut PWP. Apa itu PWP? Purchase with Purchase. Ini di sini ada gambar tampilan PWP. Ini diambil dari gambar sebuah swalayan. Ini ada sebuah swalayan di Giant ya, tapi Giant di Malaysia sedang promosikan produk deterjen, di mana dengan pembelian tertentu dengan sejumlah nilai tertentu dapat membeli deterjen ini dengan harga tertentu pula. Sebagai contoh, dengan belanja 200.000 kita berhak atau bisa membeli produk deterjen hanya dengan Rp5.000. Ya, ini disebut dengan purchase with purchase, membeli sesuatu dengan membeli sesuatu. Ya, membeli ini murah dengan catatan kita membeli sesuatu dengan nilai tertentu. Ya, purchase dengan purchase, pembelian dengan pembelian. Dengan membeli dengan transaksi atau membeli atau belanja dengan nilai tertentu, umpama 1 juta, kita bisa membeli sesuatu pula dengan harga mungkin lebih murah. Ya, ini seringkali diaplikasikan atau dipakai di beberapa minimarket seperti yang kita kenal, ada Alfamart, Indomart. Ini seringkali membuat acara promo seperti ini. Sebagai contoh, dengan belanja apapun senilai 200.000 atau membeli produk dari vendor tertentu atau membeli produk dari merek tertentu atau buatan tertentu, sebagai contoh buatan Indofood atau buatan Bayer,
dengan nilai tertentu, senilai katakan 200.000, kita bisa membeli minyak goreng dengan nilai Rp10.000. Nah, seperti itu. Contoh lainnya mungkin seperti seumpama di suatu minimarket ada satu produsen dari Unilever. Nah, dengan promosi PWP biasanya ada satu syarat seperti ini. Dengan pembelian produk Unilever senilai 200.000, Anda berhak atau bisa membeli pasta gigi Pepsodent ukuran 100 gram dengan harga hanya Rp4.500. Nah, seperti itu, purchase with purchase. Jadi promosi yang diberikan dengan satu syarat tertentu, ya. Kalau mau beli ini murah, ya kita harus beli dulu transaksi dengan nilai yang diharapkan oleh produsen. Nah, seperti itulah bentuk dari PWP atau PWP. Dan selanjutnya adalah jenis berikutnya buy and get. Nah, ini biasa kita temukan biasanya di supermarket juga ada, di hipermarket atau mungkin toko-toko tertentu seperti buy one get one atau buy three get one atau lagi mungkin buy two get one. Sering ya melihat seperti ini kan. Nah, seperti umpama ada beli makanan, beli roti, beli 2 gratis 1. Nah, gitu. Buy 2 get 1. Kadang-kadang bahasa promosi ini agak bias ya. Jadi orang kadang-kadang melihatnya buy 2 get 1. Mungkin dipikir dengan membeli produk yang sama akan mendapatkan 1 gratis produk yang sama. Tapi terkadang tidak. Jadi kita beli suatu barang, beli 2 katakan, buy 2 get 1. Nah, yang satunya lagi belum tentu barang yang sama. Sebagai contoh, ada satu promo makanan ya, roti. Ada roti manis. Anda beli 2 gratis 1 roti manis. Ya, mungkin itu yang jenisnya sama ya. Tapi ada kalanya beli 2 roti manis gratis 1 roti unyil. Nah, ini juga masuk buy 2 get 1, tapi yang satunya bukan yang jenis yang sama, tapi jenis yang mungkin lebih kecil dari yang dipromosikan gitu. Ya, seperti itulah bahasa-bahasa promosi ya. Kadang-kadang kalau di tempat-tempat retail ya, atau tempat-tempat seperti supermarket, hipermarket atau minimarket, terkadang kita sebagai konsumen terkecoh dengan bahasa-bahasa seperti ini. Untuk itulah kita mempelajari tentang promosi ini supaya kita juga kalau menjadi seorang wirausahawan, kita bisa mempromosikan produk kita. Sebaliknya, di saat kita menjadi konsumen, kita tidak terjebak dengan bahasa-bahasa promosi yang terkadang bisa dibilang menipu atau agak bias artinya. Ya, seperti ini tadi, buy 2 get 1. Ternyata setelah dibeli, yang one-nya, yang satunya itu bukan produk yang sama, ternyata produk yang berbeda dan lebih kecil mungkin. Seperti itulah jenis-jenis promosi. Dan yang terakhir yang tak kalah hebatnya adalah jenis promosi dalam bentuk cashback. Nah, ini seringkali kita bisa lihat promo cashback ini banyak diaplikasikan dipakai di promo-promo secara online ya. Bisa kita lihat sebagai contoh ada industri startup ya seperti Blibli, Lazada, Shopee, JDID dan banyak lain ya, Alibaba mungkin. Mereka pada saat tertentu mereka adakan promo berupa cashback atau mungkin dari salah satu penjual yang ada di dalam industri startup itu, seperti umpama di dalam Blibli ada penjualan satu barang elektronik. Nah, salah satu penjualnya memberikan promo berupa cashback dengan pembelian satu produk mereka dengan nilai tertentu akan ada cashbacknya ya. Seperti di Bukalapak juga ada tuh ya, cuman cashbacknya nanti didapat bukan dalam bentuk uang, terkadang dalam bentuk poin, terkadang juga dalam bentuk uang tapi tidak bisa diambil, hanya nilainya saja yang nanti akan bisa digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya. Inilah promo-promo cashback ya, seringkali seperti itu. Jarang sekali ada promo secara offline menggunakan promo cashback. Ya, bayangin kalau kita habis belanja
atau ada kembali uang. Nah, ada bisa seperti di supermarket, tetapi cashbacknya itu akan bukan dalam bentuk pengembalian uang, tapi mengurangi nilai transaksi yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, kita belanja di salah satu hypermarket besar. Setelah belanja, ada beberapa produk yang kita beli saat transaksi, ternyata produk-produk itu ada yang punya promo cashback, sehingga pada saat transaksi berakhir, setelah ditotal, loh, uangnya berkurang gitu, karena ada produk-produk yang memiliki nilai cashback, sehingga cashbacknya itu mengurangi jumlah total transaksi yang kita lakukan. Yaitu dari beberapa contoh jenis promosi ya. Nah, sekarang manfaat dari promosi. Apa sih manfaat promosi? Manfaat promosi itu adalah dampak atau impact balik dari setelah tujuan promosi tercapai. Di mana manfaat promosi adalah yang disampaikan ini adalah manfaat bagi perusahaan ya, bukan bagi konsumen. Jadi ada dua manfaat buat konsumen, ada manfaat buat produsen atau perusahaan atau pebisnis atau pewirausaha. Nah, jadi manfaat promosi atau fungsi promosi bagi perusahaan atau bagi pebisnis, yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa produknya itu atau produk yang diinginkan itu dibutuhkan konsumen. Jadi manfaatnya untuk mengetahui produknya itu diinginkan atau dibutuhkan konsumen. Ya, yang kedua, manfaat promosi untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Dan ketiga, manfaat berikutnya untuk mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga ke tangan konsumen. Jadi gimana cara pengenalannya? Dengan adanya promosi itu, jadi kita evaluasi si produsen atau pebisnis yang melakukan promosi, dia akan evaluasi, akan mantau bagaimana promosi berjalan, sehingga nanti pada akhirnya akan mengetahui cara pengenalannya bagaimana sampai tidak ke konsumen, efektif atau tidak, ya, sampai atau tidak promosi yang diberikan sampai ke tangan konsumen atau hanya lewat saja. Sebagai contoh, sering kita lihat ada promosi kredit motor ya, di jalan-jalan suka ada kan ya orang-orang bagi brosur promosi kredit motor. Terkadang kan kalau tidak dipantau, tidak dievaluasi, kita membuat promosi sepertinya sia-sia, karena banyak sekali di jalan-jalan itu promosi kredit motor, orang mengambil brosur hanya sebagai dilihat kemudian dibuang ya. Jarang sekali brosur itu diambil kemudian benar-benar sampai ke tangan konsumen. Artinya sampai ke tangan konsumen ya disimpan oleh konsumen itu sendiri, yang suatu saat nanti saat dibutuhkan dia akan baca kembali kemudian melakukan satu transaksi atau membeli. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya promosi itu, si produsen menjadi tahu apakah penyampaian dari promosinya itu sampai tidak ke tangan konsumen atau hanya lewat saja ya. Jadi nggak ada dampak sama sekali. Yang keempat, manfaat promosi untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Ya, apakah harga yang sudah diberikan itu dengan satu promosi itu sesuai tidak? Sebagai contoh di Ramayana atau di Borobudur atau di beberapa devstore seperti Matahari, Rimo dan lain-lainnya, itu suka ada perang diskon ya. Mereka menggencar memberikan promo diskon. Nah, apakah promo diskon yang diberikan itu sesuai atau tidak ya dengan kondisi saat ini? Sebagai contoh, ada diskon baju-baju 30%. Nah, setelah diberikan diskon 30%, apakah ada dampak yang cukup signifikan terhadap sales? Naik tidak salesnya? Oh, ternyata tidak. Nah, makanya dengan ada promosi itulah perusahaan jadi tahu apakah harganya sudah sesuai dengan kondisi saat itu di pasaran. Apa perlu ditambah diskonnya atau bagaimana? Ya. Kemudian yang kelima, manfaat promosi bagi perusahaan itu atau bagi pebisnis untuk mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Apakah promosi yang sudah diberikan sudah tepat atau belum? Atau perlu ganti strategi? Sebagai contoh, kita menggunakan strategi marketing, ya, marketing strategi dengan 5 RP. Sebagai contoh, di poin tentang rate promotion. Apakah diskon yang diberikan sudah tepat tidak? Apakah sesuai dengan sesinya atau tidak?
ataukah angka yang diberikan tidak memberikan dampak sama sekali. Nah, kalau ternyata tidak memberikan efek, ya harus ubah strategi. Promosi yang dilakukan ganti. Yang tadinya seasonalnya nggak cocok ternyata, ya ganti yang sesuai dengan sesi yang sedang berlangsung. Kemudian manfaat promosi selanjutnya adalah untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal tersebut. Jadi caranya gimana nih? Kalau udah tahu kondisi persaingannya cukup berat, nah dengan adanya evaluasi, adanya promosi itu, sehingga si perusahaan atau pebisnis atau seorang wirausahawan bisa tahu kondisi persaingan seperti apa, kemudian dengan tahu kondisinya seperti apa, dia bisa tahu cara mengatasinya. Dan terakhir, manfaat promosi bagi perusahaan atau pebisnis atau para wirausahawan, ya ini untuk menciptakan image produk. Ini yang dibilang branding nih, ya. Cuma promo tapi image-nya nggak terbentuk, ya. Kita ngenalin produk kita dengan satu merek, tapi mereknya tidak berbekas di hati, artinya tidak dikenal, tidak sampai orang itu tahu merek yang kita buat atau produk yang kita jual, yang sedang kita pasarkan. Nah, itulah beberapa manfaat promosi bagi perusahaan atau pebisnis. Nah, kalau manfaat promosi bagi konsumen apa? Manfaat promosi bagi konsumen ya tentu saja konsumen ada nilai keuntungan yang diperoleh dengan adanya promosi. Sebagai contoh, promo diskon. Jadi bisa beli barang dengan murah karena saat itu sedang didiskon, ya. Atau promonya bukan bentuk diskon, PWP, purchase with purchase. Nah, si konsumen diuntungkan dengan dia transaksi di satu supermarket atau minimarket atau hypermarket dengan total nilai yang sudah dia capai, dia bisa membeli sesuatu yang sangat murah. Ya, kan diuntungkan konsumennya ya. Itulah manfaat promosi bagi konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan. Kedua, konsumen kenal. Umpama ada produk baru sedang dipromosikan, dikenal. Ya, kenal produk baru, tahu produk baru. Ketiga, tahu spesifikasi produk, tahu bentuk produknya, tahu manfaat produknya. Ya, itulah manfaat buat konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke media promosi. Apa itu media promosi? Oh, tadi kita telah membahas tentang promosi, baik dari pengertian promosi, tujuan promosi, jenis-jenisnya, serta manfaat. Sekarang kita bahas mengenai apa itu media promosi. Promosi adalah ya medianya, media untuk promosi. Kalau kalau secara bahasa, media promosi adalah sarana atau wadah atau alat untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand, merek dan sebagainya, atau perusahaan mungkin dan lainnya, agar supaya dapat dikenal masyarakat lebih luas. Jadi itu adalah media promosi. Jadi sarananya atau wadahnya atau alatnya, ya, supaya promo itu sampai ke masyarakat, ke konsumen. Ya, sarananya apa? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa tujuan media promosi itu. Tujuan media promosi adalah tak lain untuk mempermudah penyampaian informasi mengenal suatu promo produk atau promo jasa atau promo merek brand atau promo company atau perusahaan dan lain-lainnya, agar supaya promo itu sampai pada konsumen atau sampai pada masyarakat dan tepat sasaran. Nah, itulah tujuan media promosi. Jadi nggak cuma penyampaian saja, tapi tepat sasaran. Itulah tujuan daripada media promosi. Sekarang jenis-jenis media promosi nih. Apa aja jenis-jenisnya? Secara garis besar, media promosi itu ada dua jenis. Pertama, secara fisik atau bentuknya. Dan jenis kedua adalah secara teknik. Nah, apa itu secara fisik, apa itu secara teknik, kita akan bahas. Jenis media promosi secara fisik atau secara bentuk, itu ada 3. Pertama, secara visual. Kedua, secara audio. Ketiga, secara human. Apa itu secara visual? Secara fisiknya, media promosi dalam bentuk visual adalah seperti televisi, digital billboard, atau pernah kita lihat di jalan-jalan ya, ada papan iklan dalam bentuk digital, yaitu bisa jadi dari LCD, LED atau plasma atau dot matrix dan sebagainya.
Kemudian jenis media promosi secara fisik dalam bentuk audio. Contohnya di radio, telepon, atau facsimile, ya. Pernah dengar kan radio? Ada iklan-iklan di dalam radio. Nah, itu radio sebagai media promosinya. Nah, kemudian secara human, ya ini secara kontak fisik, ya, seperti customer approach. Jadi one by one, orang datang ke orang. Nah, orang ini sebagai medianya, ya, makanya disebut human. Bentuknya secara human. Orang, bentuknya orang. SPG, nah itu juga bisa dibilang media promosi karena dia orangnya, dia dalam bentuk orang yang menyampaikan promosi. Nah, seperti itu. Media promosi dalam bentuk fisik. Dan kemudian selanjutnya adalah jenis media promosi secara teknik. Jenis media promosi secara teknik ada dua, yakni secara offline dan secara online. Secara offline itu contohnya, ya, media cetak seperti koran, majalah, brosur, pamflet. Nah, itu media cetak. Ada juga yang besar seperti poster, spanduk, billboard atau reklame, ya, seperti di jalan-jalan bisa kita lihat ada iklan-iklan promosi atau promo, branding, ya, itu berupa billboard atau reklame. Kemudian yang kedua, secara teknik itu dalam bentuk online, seperti medsos, media sosial, e-commerce, atau dalam bentuk startup, ya, seperti Lazada, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, JD, Shopee, Alibaba, dan lain-lainnya. Itulah bentuk jenis media promosi secara teknik. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran secara offline dan pemasaran secara online. Apa sih perbedaannya di antara keduanya? Mari kita bahas dulu satu persatu, mulai dari pemasaran secara offline. Pemasaran secara offline adalah pemasaran yang dilakukan secara wujud nyata dengan fasilitas cetak atau fasilitas elektronik, dan juga bisa melalui fasilitas secara personal atau human. Secara fasilitas cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan fasilitas elektronik seperti radio, televisi, dan juga bisa fasilitas di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame, papan billboard, atau mungkin yang saat ini yang sudah lebih maju, papan billboard atau reklame dalam wujud visual seperti LED raksasa yang besar ada di beberapa gedung-gedung atau di sudut-sudut jalan. Ya, ini salah satu media promo secara offline. Pemasaran secara offline walaupun dikatakan sebagai pemasaran secara tradisional, akan tetapi pemasaran jenis ini sampai kapanpun masih tetap digunakan. Karena bagaimanapun pemasaran secara offline ada sisi positif dibanding pemasaran secara online. Seperti contoh, dalam pemasaran otomotif, ada kalanya pemasaran otomotif dilakukan dalam bentuk exhibition atau pameran. Nah, untuk pameran-pameran otomotif, ini tidak berbeda sekali jika dilakukan secara online. Karena kalau secara offline, wujud benda yang dipasarkan dapat dilihat langsung, dapat disentuh, dan dapat dicoba. Berbeda dengan pemasaran secara online. Untuk itu nanti akan dijabarkan lebih lanjut mengenai perbedaan baik kelebihan maupun kekurangan dari pemasaran offline dibanding dengan pemasaran online. Nah, sekarang pemasaran online. Apa itu pemasaran online? Pemasaran online itu adalah praktek memanfaatkan saluran berbasis web untuk menyebarkan pesan tentang merek, suatu produk, atau layanan jasa perusahaan kepada calon pelanggan, dan metode serta teknik yang digunakan untuk pemasaran online ini termasuk email, medsos atau media sosial, periklanan tampilan,
optimisasi mesin pencari atau browser, dan banyak lagi. Dimana tujuan pemasaran adalah secara online untuk menjangkau calon pelanggan melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu untuk membaca, mencari, browsing atau searching, kemudian berbelanja atau shopping, atau bersosialisasi secara online. Nah, untuk adopsi internet yang meluas untuk bisnis dan penggunaan pribadi telah menghasilkan banyak saluran baru untuk keterlibatan periklanan serta pemasaran, termasuk yang disebutkan tadi. Ada juga banyak manfaat dan tantangan yang melekat pada pemasaran secara online yang menggunakan media digital, terutama untuk menarik, melibatkan, dan mengkonversi pengunjung virtual ke pelanggan. Pemasaran online berbeda dengan pemasaran tradisional. Tadi telah kita sama-sama ketahui sekilas mengenai pemasaran secara tradisional atau pemasaran secara offline, di mana secara historis pemasaran secara offline mencakup media seperti iklan cetak, billboard, televisi, dan radio. Dari semua strategi pemasaran yang telah kita pelajari, yaitu 5RP atau 5RP, ditambah product segmentation, kesemuanya berujung pada praktek pemasaran menggunakan suatu media promosi, baik itu praktek pemasaran secara offline maupun praktek pemasaran secara online. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut ke praktek pemasaran menggunakan suatu media promosi, perlu kita ketahui lebih dahulu perbedaan pemasaran secara offline dengan pemasaran secara online. Yang pertama dilihat dari sisi bentuk pemasarannya, di mana pemasaran secara offline pertama membutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang berperan sebagai sales, bisa itu SPB, SPG, dari produsen sebuah produk atau media fisik untuk publikasi. Sedangkan pemasaran online, kehadiran fisik seorang sales tidak diperlukan. Dan yang kedua, kalau dalam pemasaran offline, seorang sales itu mempresentasikan atau menawarkan secara langsung produk yang dijual pada calon konsumen. Namun berbeda dengan pemasaran online, calon pelanggan mendatangi produsen secara tidak langsung melalui situs web, ya, bisa itu blog atau situs web produsen atau situs-situs lainnya yang berhubungan. Nah, perbedaan yang ketiga, di mana pemasaran offline itu perlu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan produk. Ya, bisa kita lihat ada beberapa sales yang keliling, ya, atau membuat pameran, eksibisi, atau membuat stand booth di suatu tempat. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pemasaran online tidak demikian. Produsen atau sales representatif tidak perlu melakukan perjalanan, karena konsumen bisa melihat langsung secara online dari situs atau web. Perbedaan pemasaran secara offline dengan secara online selanjutnya dilihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Untuk dari sisi kelebihannya, pemasaran secara offline, pertama itu brandingnya cukup kuat. Jadi branding produk tuh kuat karena sangat dipresentasikan secara langsung oleh para sales, di mana sales itu memperlihatkan, memperagakan, bahkan para calon konsumen terkadang diizinkan untuk mencoba. Sedangkan pemasaran online, kelebihannya itu biaya yang dikeluarkan tuh lebih rendah. Tapi ini bagi para pemasaran yang bukan tergolong dari startup, ya, pembuat satu sistem atau pembuat atau perancang aplikasinya, tapi sebagai user. Ya, dimana kalau user itu biasanya memakai satu situs web atau produk dari startup yang sudah ada, sehingga biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah dibanding pemasaran secara offline. Nah, kelebihan yang kedua untuk pemasaran offline, produk dapat dilihat dan disentuh oleh calon customer. Seperti yang disebut tadi, terkadang oleh pihak produsen atau dari salesnya, customer itu dibolehkan mencoba. Jadi bisa merasakan dan bisa tahu wujud dari bentuk satu produk yang sedang dipasarkan.
Sedangkan kelebihan dari pemasaran online, layanannya dapat dilakukan secara 24 jam, beda dengan pemasaran secara offline terkait dengan jam kerja. Dan kelebihan ketiga untuk pemasaran offline, faktor kepercayaan tinggi karena produk dan transaksi jual belinya itu dilakukan secara langsung, ya. Walaupun mungkin transaksinya secara secara digital, melalui transfer, tapi kan dapat disaksikan langsung. Sedangkan kelebihan dari pemasaran online yang berikutnya, tidak ada batasan jangkauan geografis, di mana aja bisa dilakukan, kapanpun, dimanapun bisa dilakukan, serta cukup fleksibel waktunya, bisa 24 jam, kapanpun kita mau, kapanpun kita bisa. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kekurangannya. Kekurangan dari pemasaran offline, yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu sangat mahal, karena biasanya untuk pemasaran suatu produk diperlukan sebuah media promosi, di mana media promosi secara offline itu cukup mahal ya, seperti pembuatan spanduk, pembuatan brosur yang banyak. Kalau ingin pemasarannya optimal, biasanya kalau kita membuat dalam bentuk spanduk atau brosur atau leaflet, itu dicetak cukup banyak agar bisa tersebar merata ya. Dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran secara offline ini bisa juga dalam bentuk pembuatan reklame, ya, dimana pembuatan reklame ini terkait dengan pajak yang cukup lumayan besar, di samping sewanya juga cukup mahal ya, berbeda dengan pemasaran online. Nah, kalau pemasaran online, kekurangannya yang pertama, branding produk belum tentu kuat karena produknya tidak dipresentasikan secara menyeluruh. Ya, kita hanya melihat dari tampilan dari secara visual melalui TV, melalui web, tapi sebagai konsumen tidak bisa merasakan, mencoba, menyentuh, dan mencoba dari produk yang dipasarkan secara online. Sebagai contoh, terkadang konsumen itu terkecoh kalau sedang ingin membeli suatu produk yang dipasarkan secara online, dari tampilan secara visual atau gambar itu cukup menarik, tapi setelah dibeli, barangnya datang ternyata berbeda dengan yang ada di gambar. Nah, itu seringkali terjadi demikian. Kekurangan yang kedua untuk pemasaran offline, jangkauan area penjualannya terbatas. Yang pertama, satu produk dipasarkan di Pulau Jawa atau katakan di Jakarta saja. Berbeda dengan pemasaran secara online, karena secara dilakukan secara tanpa ada batasan jangkauan melalui internet. Pemasaran online bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jangkauan yang tak terbatas. Nah, kalau pemasaran offline, disinilah sisi kekurangannya, jangkauan area penjualan terbatas. Kalau katakan dipasarkan di Jakarta, ya sudah di Jakarta saja. Kalau ingin memasarkan di luar dari kota, umpamanya di luar kota, di Bandung, Surabaya, itu pasti ada biaya yang lebih untuk dikeluarkan untuk biaya pemasaran di luar dari area yang biasanya. Karena untuk memasarkan suatu produk supaya jangkauan lebih luas, otomatis seorang sales itu harus berjalan atau pergi ke tempat atau area yang hendak dilakukan pemasaran. Kemudian kekurangan yang kedua, pemasaran online tidak bisa melakukan demo fisik. Nah, ini kebalikan dari pemasaran secara offline. Kalau pemasaran secara offline, karena barangnya dipresentasikan oleh seorang sales, otomatis pemasarannya pun terkadang dilakukan demo secara fisik seperti di pameran atau eksibisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kekurangan dari pemasaran offline adalah monitoring penjualan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang banyak. Ya, karena ada keterbatasan waktu dan tempat, otomatis untuk pemantauan, monitoring sales atau penjualannya itu juga ada keterbatasan. Karena untuk pemasaran secara offline dibatasi dengan yang namanya jam kerja ya. Seperti contoh, jam kerja itu Senin sampai Jumat. Kemudian dari jam 8 sampai jam 5. Berbeda dengan pemasaran secara online,
tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat. Nah, inilah sisi kekurangannya antara keduanya. Jadi jelas ya kelebihan dan kekurangan pemasaran secara offline dan secara online. Nah, sekarang tiba saatnya kita praktek melakukan pemasaran offline dan pemasaran online. Di gambar ini bisa kita lihat, ini adalah salah satu wujud bila kita melakukan pemasaran secara offline, di mana pemasaran secara offline menggunakan media promosi secara offline dalam bentuk cetak atau digital. Kalau untuk cetak dilakukan di dalam sebuah mesin cetak, offset ya, atau printing atau digital printing mungkin, atau kalau media elektronik melalui TV, billboard ya, LED dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat perbedaan melakukan pemasaran offline dan pemasaran secara online. Bagaimana sih melakukan pemasaran secara offline dan online? Ya, kita bahas satu persatu. Cara melakukan pemasaran, yakni dengan membuat media promosi. Tadi telah kita bahas tentang promosi dan media promosi. Sekarang kita cara membuatnya nih. Untuk membuat media promosi untuk pemasaran secara offline, pertama, buat sebuah media promosi secara fisik berupa media visual. Itu bisa dengan PowerPoint, dengan Microsoft Visual atau video buat presentasi. Jadi kalau kita memasarkan produk kita buat dalam bentuk presentasi ke calon-calon konsumen kita. Yang kedua, bisa juga dengan membuat sebuah media promosi secara teknik berupa media cetak seperti digambarkan tadi. Ada mesin cetak ya, mesin offset, di mana sebelum masuk ke mesin cetak itu dibuat dulu desain untuk membuat media promosi dalam bentuk, contohnya bentuk brosur, spanduk, leaflet. Nah, sebelum dibuat dalam bentuk wujud jadi berupa brosur, sebelumnya dibuat desain dulu bisa dengan beberapa software, yakni dengan Microsoft Word ya, dengan format doc, dengan PDF format, atau dengan PageMaker, atau mungkin dengan freehand kalau dalam aplikasi di komputer Apple Macintosh ya. Kalau Microsoft Word dan PDF bisa dilakukan di komputer PC atau dalam laptop. Kemudian buat cetak brosur atau spanduk atau banner atau baliho dengan mesin cetak offset, atau bisa juga dengan digital printing. Kemudian yang ketiga, untuk pemasaran offline untuk media visual ya, kalau tadi kan kita membuat dalam bentuk media cetak, sekarang kalau kita membuat dalam bentuk media visual seperti billboard yang ada di gedung-gedung ya, LED ya, media promosi berupa LED yang ada di sudut-sudut jalan, itu bentuk media visual promosi, di mana dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti event organizer ya. Seperti iklan-iklan reklame yang dalam bentuk LED di jalan-jalan itu ada ininya, ada agensinya, dimana kalau kita ingin memasarkan produk kita melalui dengan digital billboard ya, kita harus cari event organizer-nya atau agensinya. Biasanya di beberapa reklame itu ada alamat di mana kita bisa menghubungi agensi untuk memasang iklan di media reklame atau billboard secara digital ya, atau juga bisa dalam bentuk presentasi ya. Kita buat rekaman dulu, kemudian kita presentasikan rekaman presentasi yang sudah kita buat. Dan untuk media cetak dilakukan penyebaran brosur, pamflet, dan spanduk pada tempat-tempat yang strategis. Nah, kita lihat lagi di materi sebelumnya, ini materi 5RP atau 5RP. Cari tempat-tempat yang strategis ya. Ini salah satu bentuk dari pemasaran secara offline. Nah, sekarang kita masuk ke membuat media promosi untuk pemasaran online. Untuk pembuatan media promosi
untuk pemasaran secara online, yang ditampilkan di sini adalah kalau kita sebagai user ya, bukan pembuat sebagai desainer membuat aplikasi, bukan, tapi kita hanya sebagai pengguna aplikasi. Nah, yang pertama, buat sebuah media promosi secara fisik berupa media visual, yaitu desain gambar atau editing foto dengan output hasil berupa gambar dalam bentuk JPEG atau PNG. Kemudian buat koleksi gambar produk yang akan nanti kita tampilkan dalam beberapa aplikasi pemasaran secara online. Kemudian yang kedua, buat atau pilih sebuah media promosi secara teknik berupa media online. Itu bisa dalam bentuk medsos, media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp group ya, atau WhatsApp bisnis. Kemudian juga yang kedua, pilih media online store. Ini seperti perusahaan-perusahaan startup ya, seperti Lazada, Blibli, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Alibaba, dan lain-lainnya. Bisa juga yang ketiga dengan membuat blog, yakni di mana ada juga orang memasarkan satu produknya, mereka membuat sebuah blog yang mereka miliki sendiri. Nah, untuk membuat blog ini nanti bisa cari atau googling ya, bisa cari di Google bagaimana caranya. Di situ nanti ada tutorial pembuatan blog. Nah, media visual tadi yang telah dibuat diupload ke media online. Dan yang ketiga, setelah kita upload ke media online, katakan seperti beberapa perusahaan-perusahaan startup seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, setelah kita memasukkan beberapa gambar yang sudah kita buat, kemudian kita upload gambar yang sudah kita buat ke media online tersebut, jangan lupa kita buat deskripsi produknya serta spesifikasi, dan terakhir buat harganya. Nah, ini lebih mudah karena biasanya kita hanya tinggal masukkan dari menu-menu yang sudah ada di beberapa media-media online yang sudah tersedia. Ya, cukup mudah bukan ya? Tinggal kita mencobanya saja. Udah tahu ya. And action.
Ya, inilah sebuah gambaran contoh membuat pemasaran secara online. Ya, mula-mula kita membuat sebuah media promosi secara fisik berupa media visual, yaitu desain gambar dengan cara memfoto satu objek, benda atau barang atau produk yang akan kita pasarkan secara online. Setelah itu hasil fotonya kita editing, nantinya hasil output dalam bentuk format JPEG atau PNG atau BMP. Kemudian lalu kita mencari media online atau media sosial atau media apapun yang secara online untuk kita buat sebuah pemasaran dari produk kita. Nah, ini kita pilih apakah itu medsos atau media online store atau buat blog. Nah, kemudian setelah itu media visual yang telah kita buat tadi berupa foto produk, nah kita input, kita upload ke dalam media online tersebut yang sudah kita pilih, apakah itu Instagram atau Facebook, medsos, atau mungkin sebuah industri startup seperti e-commerce, Blibli, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Alibaba, dan lain-lain. Setelah kita memilih satu media untuk promosi dengan menggunakan e-commerce, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke pengaturan akun, lalu kemudian pilih menu ke jual produk, lalu kita upload gambar yang sudah kita miliki, yang sudah kita buat sebelumnya, yang dalam bentuk format JPEG atau BMP atau PNG. Setelah diupload gambar tersebut, kita isi input deskripsi produk, dan kemudian jangan lupa masukkan stok produk yang kita miliki, berapa jumlah stoknya yang ada, dan kemudian membuat harga yang akan kita tampilkan nanti, berapa harga jual yang akan kita inginkan. Lalu kemudian input pula spesifikasi detail produk, bagaimana kondisi barangnya, berat produknya berapa, variasi warnanya, ukurannya, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena ini nanti terkait dengan pengiriman barang, ekspedisi. Karena untuk ekspedisi pengiriman barang itu kan ada yang menghitung biaya pengirimannya melalui berat dari produk yang kita jual. Nah, setelah itu kita selesai, lalu kita posting untuk menjual produk. Demikian telah sama-sama kita pelajari media promosi dan pemasaran online. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan serta dipraktekkan bagi yang ingin mencoba berwirausaha. Jangan lupa kritik dan sarannya, serta klik like, share, dan subscribe untuk pengembangan video-video kami ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan tema-tema menarik lainnya.